Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat? Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi Shalom, shalom, shalom. Jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, saat ini saya sedang berada di ladang bisnis suku Sunda, Tanah Pasundan, tapi tidak secara detail saya memberitahukan di mana lokasi saya berada. Nah, saya lagi santai di sekitar ladang yang ada. Dan waktu santai ini saya pergunakan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan keliru, pernyataan-pernyataan asal ngemangap, pernyataan-pernyataan dungu, pernyataan-pernyataan sembarang, tafsiran-tafsiran liar, tafsiran-tafsiran sembarang dari baginda Ustadz Kainama tentang kitab sucinya orang Kristen atau Alkitab. Tanggapan kita yang pertama adalah Ustadz Kainama dalam ceramahnya mengatakan bahwa kita orang Kristen akan marah kalau Injil Matius 7 pasal 21 dikotbahkan. Mengapa? Karena dalam ceramah itu Ustadz Kainama dengan berani berkata bahwa Yesus sendiri melarang orang-orang supaya jangan panggil dia Tuhan. Kalau panggil dia Tuhan akan masuk neraka. Sangat memalukan. Seorang ustadz mualaf yang katanya tamatan STT diangkat jadi pendeta, pernah studi di Leiden negeri Belanda, sekolah di Vatikan, dan yang paling lucu menggelikan adalah menyelesaikan studi S3-nya di Haifa, Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah, kok masih ada seorang yang katanya sekolah tinggi tapi tafsir Alkitabnya ngawur, keliru, sembarang, salah besar, asal mangap seenak jidatnya dia. Kita tidak marah, cuman kita merasa lucu dan kita mau meluruskan supaya saudara-saudara kita yang sudah terlanjur dengan buayan tafsir Alkitab yang salah besar menyesatkan ini dari sang Ustadz Kainama segera berpikir panjang untuk menyeleksi ceramah-ceramah dari sang Ustadz. Ustadz Kainama seharusnya belajar kepada Kiai Haji Buya Syakur. Ceramah dia menyejukkan, memotivasi orang untuk berbuat baik. Ilmu agamanya tidak perlu diragukan lagi, dan tafsiran-tafsiran ayat Al-Qur'annya top banget dan keren. Kiai Haji Buya Syakur, beliau sangatlah senior, ahli dalam pengkajian keislaman. Walaupun saya seorang Kristen, saya sering dengar ceramah beliau dan sangat memotivasi kita untuk saling menghormati, menghargai perbedaan. Pokoknya top banget Kiai Haji Buya Syakur, pendiri Pondok Pesantren Candang Pinggan Indramayu. Sehat ya Pak Kiai Buya Syakur, Tuhan memberkatimu, dikaruniakan hikmat untuk menjadi penceramah, pendakwa yang banyak memberi pengaruh yang baik untuk banyak umat. Nah, tanggapan kita yang kedua adalah soal tafsiran Alkitab Injil Matius 7 ayat 21 sembarang ditafsir oleh Ustadz Kainama.
Setahu kita, untuk menafsir satu ayat dalam Alkitab, terlebih dahulu kita pelajari dulu konteks keseluruhan dari pasal tersebut. Karena satu ayat dalam Alkitab tidak berdiri sendiri, tetapi satu ayat dalam Alkitab berdiri karena topangan-topangan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, sangatlah berbeda dengan kitab suci agama lain. Tidak bisa ditafsir sembarang karena bisa menyesatkan orang. Tidak diperbolehkan asal comot ayat untuk ditafsir tanpa pelajari dulu konteks dari pasal demi pasal. Nah, ayat yang ditafsir sembarang baginda yang mulia Ustadz Kainama yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21, tafsir sang Ustadz ini salah besar. Karena Matius 7 ayat 21 itu adalah bentuk peringatan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang waktu itu. Supaya orang-orang waktu itu ada di seputar pelayanannya Yesus, mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang membawa nama Tuhan, terlihat seperti domba, tetapi realita hatinya, tujuan dan motivasinya seperti serigala. Nabi palsu tidak menginginkan orang bertumbuh dan mempermuliakan Tuhan. Justru nabi palsu menginginkan kebinasaan dengan cara membawa pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Dia datang mengatasnamakan Tuhan, tetapi tujuan dan motivasi ceramah dakwanya dia adalah untuk kepentingan egonya, kepentingan dagingnya, agar hawa nafsunya terpuaskan. Mungkin hampir sama persis seperti baginda yang mulia Ustadz Kainama. Nabi palsu berusaha dengan berjuta alasan dalam pengajaran-pengajarannya supaya dia diterima, dihormati, dihargai, disanjung, alias gila hormat. Ya, orang bilang itu gila hormat, suka makan puji. Dan lagi kita orang-orang Kristen, dan bagi kita orang Kristen, Ustadz Kainama sembarang tafsir Alkitab berarti dia ini pengajar palsu, guru palsu yang menyesatkan, tetapi berlaku bagi kita orang Kristen. Tetapi buat umat mayoritas, mungkin Ustadz Kainama dianggap pintar, cerdas, ahli soal ilmu agama, itu sah-sah saja. Ukuran penilaian kita tidak sama, alias tidak nyambung, sangatlah berbeda. Dan tanggapan kita yang ketiga adalah berupa pesan santun, sopan untuk sang Ustadz terhormat Ale Kainama. Ale, lebih baik Ale dalami saja agama yang sekarang. Pelajari saja ayat-ayat Al-Quran. Stop otak-atik Alkitab karena pasti memalukan alias hancur berantakan tafsiranmu. Tolong Ale taat dengan salah satu ketetapan akidah agama dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tolong Ale belajar untuk taat. Jangan langgar akidah itu. Ale seorang pendakwah, Ale seorang pengajar, jadilah teladan, jadilah contoh yang baik buat umat. Ale sendiri langgar akidah Islam, apalagi umat yang mendengar Ale berceramah dan berdakwah. Kalau Ale mau ya dalami saja Al-Quran, ya. Jadi ustadz yang membawa dampak baik untuk umat, ya. Orang yang tadinya jahat, mencuri, merampok, ya, suka tipu-tipu, mereka dengar ceramah Ale, mungkin mereka bisa bertobat, mungkin mereka bisa kembali ke jalan yang baik, ya. Mereka bisa dengar ceramah Ale, mereka menjadi orang yang terhormat, mereka bisa diterima dan jadi orang baik. Itu justru lebih baik. Tolong taat dan jangan langgar surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Nanti Ale tidak jadi ceramah yang baik, Ale tidak jadi contoh dan teladan yang baik. Mohon saudara-saudaraku titip salam terhormat buat Ustadz Kainama, baginda yang terhormat yang mulia Ustadz Kainama, ya. Dan akhir kata kami mau bilang bahwa Ale dalami saja ilmu agamamu, dalami saja kitab sucimu, dan jadilah penceramah yang baik, jujur, jadi contoh yang baik. Tobatkan banyak orang, itu lebih baik. Belajar jujur apa adanya, karena Ustadz itu panutan buat banyak umat. Jangan bawa-bawa lagi ayat-ayat dalam Alkitab untuk menopang ceramahnya Ale. Jangan lupa bahagia ya Ale. God bless you, dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin, 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 amin.